Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Esti Seyadi. Saya akan memaparkan materi yaitu sejarah modernisasi. Modernisasi adalah transformasi masyarakat dari kehidupan tradisional dalam artian teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil, yang ditandai dengan teknologi mesin, sikap rasional, sekuler, dan struktur sosial yang terdiferensiasi. Modernisasi biasa dikaitkan dengan kondisi masyarakat barat karena modernisasi merupakan proses perubahan menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara abad ke-17 Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Sistem sosial yang baru kemudian menyebar ke seluruh negara-negara di dunia, termasuk di negeri-negeri Muslim. Dalam teori Levi ditegaskan bahwa modernisasi ada melalui Eropanisasi, pembaratan, atau Amerikanisasi. Artinya masyarakat timur mencontoh pengalaman barat dalam hal industrialisasi, demokrasi, dan hak asasi. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Hendak baca. Apa kok ada di Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai definisi peradaban dan modernisasi. Yang pertama itu definisi peradaban. Peradaban adalah tahapan tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Kemudian definisi modernisasi. Kata modern merupakan suatu hasil dari proses modernisasi. Modernisasi di sini merupakan suatu proses transformasi atau suatu perubahan sosial yang terarah dari suatu keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menuju ke arah yang lebih baik, yang diwujudkan dalam segala aspek dengan harapan akan tercapai suatu kehidupan yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Kemudian terdapat penjabaran yang sangat rinci menyangkut istilah modernisasi yang menjadi perdebatan karena multi tafsir, yaitu sebagai berikut. Di antaranya yang pertama yaitu modernisasi berarti memandang ke depan, bukan ke belakang. Kemudian yang kedua, modernisasi memiliki sikap yang aktif dan dinamis, bukan menunggu. Yang ketiga, modernisasi memerhatikan waktu. Yang keempat, modernisasi memberikan sebuah penekanan pada rasionalitas, bukan pada perasaan atau perkiraan semata. Kemudian yang kelima, modernisasi mengembangkan suatu sikap yang terbuka terhadap pembaharuan pemikiran. Yang keenam, modernisasi memberikan keutamaan pada prestasi personal, bukan hanya status yang diperoleh. Kemudian yang ketujuh, modernisasi memberikan perhatian besar terhadap masalah yang dihadapi saat ini, lebih bersifat duniawi dan konkret. Dan yang terakhir yaitu, modernisasi lebih penting untuk mencapai tujuan dalam diri daripada tujuan kelompok. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu membahas tentang ciri-ciri modernisasi. Dari pengertian konsep modern yang telah dijelaskan tadi, maka dapat diidentifikasikan adanya ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, kehidupan yang berorientasi pada sektor industri. Alam tidak lagi menjadi hal yang amat vital dalam menunjang kehidupan mereka seperti yang dialami masyarakat tradisional. Hal ini terjadi karena sebagian besar manusia pada kehidupan modern lebih menggantungkan hidupnya pada dunia industri. Yang kedua, terbuka dengan adanya teknologi baru. Alam dikendalikan dengan kemampuan pengetahuan dalam menunjang kehidupan yang lebih baik. Kemampuan pengetahuan di sini yakni berupa pengetahuan yang rasional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan teknologi-teknologi modern dalam menunjang kegiatannya. Yang ketiga yaitu masyarakat modern yang menerima adanya hal-hal baru. Pada umumnya, kehidupan modern mengalami gejala modernisasi dari sektor industri, sektor perdagangan, kepariwisataan, dan jasa lainnya. Hal ini bisa menjadikan manusia modern
cenderung memiliki pengetahuan-pengetahuan baru, bahkan bisa pula mendorong perilaku hidup yang konsumtif. Yang keempat, sistem pelapisan sosial yang terbuka. Sistem mata pencaharian sektor industri mempengaruhi segi-segi sosial kehidupan modern. Segi-segi sosial modern yakni meliputi pembentukan sistem pelapisan sosial, organisasi sosial, pola-pola perilaku, nilai dan norma sosial, kekuasaan dan wewenang yang lain-lainnya. Yang kelima, lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mempunyai sarana komunikasi dan telekomunikasi yang lengkap. Pada kehidupan modern, sistem komunikasinya sudah maju, alat komunikasinya bermacam-macam dan cukup canggih. Oleh karena itu, manusia modern dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi sehingga dapat melakukan komunikasi dengan mudah, yaitu melakukan tindakan secara rasional dalam melakukan suatu hal dilandasi dengan adanya faktor-faktor yang ada. Salah satunya adalah dengan menerima adanya teknologi yang rasional, yakni sebagai akibat dari perubahan-perubahan masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Dan ciri yang terakhir yaitu berpikir rasional. Berpikir objektif, yakni dengan menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Itu saja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dari kelompok 1, ingin mempresentasikan aspek-aspek modernisasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu pertama bidang ekonomi, kemudian kedua bidang mata pencaharian, kemudian yang ketiga bidang budaya. Adapun penjelasan daripada bidang ekonomi, yaitu pertama, memiliki daya yang memungkinkan pengembangan dan penyerapan teknologi gagasan-gagasan baru. Yang kedua, peran industri dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pertanian. Ketiga, ada keseimbangan manusia yang berkualitas dan dengan modal fisik. Kemudian sektor formal lebih dominan dibandingkan dengan sektor informal. Kemudian bagian B itu bidang mata pencaharian. Itu mata pencaharian kehidupan modern itu sebagian besar itu bertumpu kepada sektor industri. Di sini kehidupan modern dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan iptek di dalam penunjangan pembangunan negara. Adapun bagian C yaitu bidang budaya. Pada masyarakat modern dianggap sudah mempunyai tingkat kebudayaan yang sangat tinggi, merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang. Baiklah, itulah penjelasan saya secara singkat. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Kurniawan. Saya akan melanjutkan aspek-aspek modernisasi, yaitu di bidang politik. Sistem politik yang modern mampu mewadahi perbedaan paham dan pandangan dan mengatasinya dengan cara yang adab dan damai dalam aturan yang disepakati bersama hukum. Adapun di bidang sosial, perkembangan sosial pada konsep modern merupakan perlengkap dari perkembangan ekonomi. Pembangunan sosial merupakan sarana dari pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan sosial dipandang sebagai suatu bentuk penguasaan sosial. Adapun di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali disebut sebagai kekuatan pendorong bagi proses modernisasi. Dengan derajat yang tinggi itu, maka berkembang antara lain ciri-ciri yang kurang lebih berlaku umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi.
dampak positif dan negatif modernisasi. Adapun pertama itu dampak positif dari era modernisasi, yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi pada zaman sekarang ini dapat dilihat dari cara pola pikir masyarakat yang irasional yang menjadi rasional. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, masyarakat tersebut menjadi lebih mudah dan beraktivitas, dan juga mendorong untuk dapat berpikir lebih maju dan berkembang. Karena di modernisasi ini kita bisa lebih cepat mengakses suatu kegiatan. Ketiga itu tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya suatu industri atau industrialisasi dengan berdasarkan teknologi yang sudah maju menjadikan suatu nilai dalam produksi suatu alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih. Adapun dampak negatif dari era modernisasi, yang pertama itu pola hidup konsumtif. Dalam berkembangnya teknologi industri yang sudah menurunkan juga semakin cepat, membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat juga akan melimpah. Dengan hal tersebut, masyarakat mudah tertarik untuk dapat mengonsumsi barang dengan banyak dengan pilihan selalu ada. Adapun kedua itu sikap individualistik. Masyarakat tersebut akan merasa memudahkan dengan kemajuan teknologi yang membuat mereka merasa tidak membutuhkan orang lain di dalam melakukan aktivitas. Padahal manusia diciptakan untuk saling membutuhkan. Adapun yang ketiga itu gaya hidup keberat-beratan. Dan keempat itu kesenjangan sosial. Jika dalam suatu komunitas masyarakat tersebut hanya dapat beberapa individu yang dapat mengikuti suatu arus modernisasi dan juga globalisasi ini, maka dapat dalam jarak permisah antara satu dengan yang lainnya. Sekian, terima kasih.